Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis non-parametrik lebih dari dua variabel. 1. Pengertian analisis non-parametrik lebih dari dua variabel. Analisis non-parametrik lebih dari dua variabel merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan lebih dari dua variabel atau lebih dari dua kelompok tanpa harus memenuhi asumsi tertentu, seperti distribusi normal dan homogenitas varians. Metode ini digunakan ketika data penelitian tidak memenuhi syarat analisis parametrik. Analisis non-parametrik lebih menekankan pada urutan, ranking, atau kategori data dibandingkan nilai asli data. Statistik non-parametrik juga disebut sebagai distribution free statistics karena tidak bergantung pada bentuk distribusi data tertentu. Beberapa contoh metode non-parametrik lebih dari dua variabel yaitu uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, korelasi Spearman multivariat, dan chi-square untuk beberapa variabel. 2. Tujuan analisis non-parametrik lebih dari dua variabel. Tujuan dari analisis non-parametrik lebih dari dua variabel adalah untuk mengetahui hubungan antar beberapa variabel dan membandingkan lebih dari dua kelompok data. Selain itu, metode ini digunakan untuk menguji data yang tidak memenuhi asumsi parametrik, menganalisis data ordinal, nominal, atau ranking, serta memberikan alternatif analisis statistik yang lebih fleksibel. Dengan metode ini, peneliti tetap dapat memperoleh hasil analisis meskipun data penelitian tidak berdistribusi normal. 3. Karakteristik data yang digunakan. Karakteristik data dalam analisis non-parametrik lebih dari dua variabel yaitu data tidak harus berdistribusi normal dan dapat menggunakan data ordinal, nominal, maupun ranking. Jumlah sampel dapat kecil maupun besar, dan data biasanya berasal dari hasil observasi, kuesioner, atau penilaian. Selain itu, metode ini tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier, karena analisis lebih berfokus pada urutan data dibandingkan nilai aslinya. 4. Kapan metode ini digunakan? Metode non-parametrik lebih dari dua variabel digunakan ketika data penelitian tidak berdistribusi normal, data berbentuk ordinal atau nominal, dan jumlah sampel relatif sedikit. Metode ini juga digunakan ketika terdapat lebih dari dua kelompok yang ingin dibandingkan atau ketika data memiliki banyak penyimpangan dan tidak memenuhi asumsi analisis parametrik. Contohnya, peneliti ingin membandingkan tingkat kepuasan pelanggan pada 3 toko menggunakan data kuesioner skala ordinal. 5. Perbedaan dengan analisis non-parametrik dua variabel. Perbedaan analisis non-parametrik dua variabel dengan lebih dari dua variabel terletak pada jumlah variabel atau kelompok yang dianalisis. Analisis non-parametrik dua variabel digunakan untuk dua variabel atau dua kelompok saja, sehingga analisisnya lebih sederhana. Contohnya adalah uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Sedangkan analisis non-parametrik lebih dari dua variabel digunakan untuk lebih dari dua variabel atau kelompok, sehingga analisisnya lebih kompleks. Contohnya adalah uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman. 6. Kelebihan dan kekurangan metode non-parametrik. Metode non-parametrik memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak memerlukan distribusi normal, cocok untuk data ordinal dan nominal, dapat digunakan pada sampel kecil, serta lebih fleksibel terhadap berbagai bentuk data. Selain itu, metode ini juga tidak terlalu dipengaruhi oleh outlier. Namun, metode non-parametrik juga memiliki kekurangan, yaitu tingkat ketelitian yang lebih rendah dibandingkan metode parametrik dan informasi data yang dihasilkan kurang detail. Metode ini juga kurang efisien jika data sebenarnya sudah memenuhi asumsi parametrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis non-parametrik lebih dari dua variabel, yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih yang bersifat independen. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas sehingga menjadi alternatif dari one-way ANOVA. Agar dapat menggunakan uji Kruskal-Wallis, terdapat beberapa syarat yaitu harus ada minimal 3 kelompok independen, data minimal berskala ordinal, sampel dipilih secara acak, dan data tidak harus berdistribusi normal. Dalam uji Kruskal-Wallis terdapat dua hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada perbedaan antar kelompok,
Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat minimal satu kelompok yang berbeda. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi atau p-value. Rumus uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menghitung nilai statistik H berdasarkan jumlah ranking pada masing-masing kelompok. Semakin besar perbedaan ranking antar kelompok, semakin besar kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan. Langkah pengujian dimulai dari menyusun hipotesis, memberikan ranking pada data, menghitung jumlah ranking tiap kelompok, kemudian menghitung nilai H, dan menentukan nilai signifikansinya sebelum menarik kesimpulan. Contoh penerapan uji Kruskal-Wallis adalah membandingkan tingkat kepuasan pelanggan pada 3 cabang minimarket. Jika hasil pengujian menunjukkan p-value kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada minimal satu cabang. Sebagai kesimpulan, uji Kruskal-Wallis merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih yang independen. Uji ini sangat berguna ketika data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas. Terima kasih. Uji Friedman dan uji Cochrane-Q. Pengertian uji Friedman. Uji Friedman adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih yang saling berhubungan, berpasangan. Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA Repeated Measures. Ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, uji Friedman bekerja dengan membandingkan peringkat ranking data pada setiap kelompok untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan atau kondisi yang diuji. Tujuan dan fungsi uji Friedman. Tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih yang berhubungan. Menguji pengaruh beberapa perlakuan terhadap subjek yang sama. Fungsi sebagai alternatif ANOVA Repeated Measures digunakan pada data ordinal atau data interval garis miring rasio yang tidak berdistribusi normal. Membantu peneliti membandingkan beberapa perlakuan secara bersamaan. Syarat penggunaan uji Friedman data berasal dari sampel yang sama atau berpasangan. Terdapat minimal 3 kelompok atau perlakuan yang dibandingkan. Data berbentuk ordinal, interval, atau rasio. Observasi antar responden bersifat independen. Tidak mencaratkan distribusi normal. Pengertian uji Cochrane-Q. Uji Cochrane-Q adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih yang berhubungan dengan data dikotomi. 2 kategori, seperti ya garis miring tidak, benar garis miring salah, lulus garis miring tidak lulus. Uji ini merupakan pengembangan dari uji McNemar untuk lebih dari 2 kelompok. Tujuan dan fungsi uji Cochrane-Q. Tujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi pada 3 perlakuan atau lebih yang diterapkan pada kelompok yang sama. Fungsi membandingkan beberapa perlakuan dengan data kategori 2 pilihan. Menentukan apakah suatu perlakuan memberikan hasil yang berbeda dibanding perlakuan lainnya. Sebagai alternatif non-parametrik untuk data berpasangan yang bersifat nominal. Syarat penggunaan uji Cochrane-Q data berbentuk nominal dikotomi, misalnya ya garis miring tidak atau 1 garis miring 0. Sampel yang digunakan sama atau berhubungan, terdapat 3 kelompok atau lebih yang dibandingkan. Setiap responden memperoleh seluruh perlakuan. Observasi antar responden bersifat independen. Contoh penerapan kedua. Contoh uji Friedman. Kasus, dosen mau ngetes efektivitas 3 metode belajar, ceramah, diskusi, praktik. Data, 10 mahasiswa. Tiap mahasiswa nyoba ketiga metode, lalu dikasih skor kepuasan 1-5. Pertanyaan, apakah ada perbedaan tingkat kepuasan signifikan antara 3 metode? Pakai Friedman karena data berpasangan plus skor ordinal 1-5 plus nggak harus normal. Contoh uji Cochrane-Q. Kasus, pabrik ngetes 3 mesin baru. 20 produk diuji ke 3 mesin. Data, hasil sama dengan 1 kalau produk lolos QC, 0 kalau gagal. Pertanyaan,
Apakah tingkat kelolosan QC berbeda signifikan antar 3 mesin? Pakai Cochrane Q karena data berpasangan plus hasil biner 0 garis miring 1 plus lebih dari atau sama dengan 3 mesin. Bedanya gampang, Friedman sama dengan skor garis miring angka garis miring ranking. Cochrane Q sama dengan lolos garis miring gagal, ya garis miring tidak. Selanjutnya ada perhitungan interpretasi dan kesimpulan. Selanjutnya ada taraf signifikan dan langkah-langkah pengujian. Pada tahap perhitungan, kita menggunakan taraf signifikan sebagai batas toleransi kesalahan penelitian. Umumnya digunakan nilai 5% atau 0,05. Langkah pengujiannya dimulai dari menyusun data, menghitung statistik uji, menentukan nilai kritis, lalu membandingkan hasil perhitungan dengan nilai tabel atau p-value untuk mengambil keputusan. Hipotesis. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi hasil dilakukan berdasarkan keputusan hipotesis. Jika H ditolak, berarti terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antar variabel. Sebaliknya, jika H diterima, maka hubungan atau perbedaan yang ditemukan tidak signifikan dan dapat terjadi karena kebetulan. Sebagai kesimpulan, analisis non-parametrik, dua variabel merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan antar variabel tanpa harus memenuhi asumsi distribusi normal. Metode ini sangat bermanfaat dalam penelitian, terutama ketika jumlah sampel relatif kecil atau data yang digunakan berskala nominal dan ordinal. Selain itu, analisis non-parametrik tetap mampu memberikan hasil yang akurat, meskipun terdapat data pencilan atau outlier, sehingga menjadi alternatif yang fleksibel dan efektif dalam berbagai jenis penelitian. Demikian penjelasan mengenai perhitungan, interpretasi, serta kesimpulan analisis non-parametrik dua variabel. Terima kasih atas perhatiannya.